warahmatullahi NIM 1930105036 pada mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya Alam Minangkabau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan. Berikut penjelasannya. Pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan. Awal mula pendidikan di Minangkabau. Kegiatan pendidikan Islam di Minangkabau lahir dan tumbuh serta berkembang bersama dengan masuknya Islam di Minangkabau. Sesungguhnya, kegiatan pendidikan Islam tersebut merupakan pengalaman dan pengetahuan yang penting bagi kelangsungan perkembangan Islam dan umat Muslim, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 1900, sistem pendidikan di Minangkabau dinamakan Halakoh. Sistem lama itu dilakukan dengan pengajian Al-Quran sebagai sistem pendidikan Islam yang pertama, di mana sistem ini meliputi cara baca huruf Al-Quran, cara beribadah, dan mengajarkan akhlak yang baik menurut agama dan adat yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan di Minangkabau dalam pandangan sejarahnya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Minangkabau, berkembang sistem pendidikan yang dikenal dengan namanya surau. Sistem ini terdiri dari 3 unsur, yakni buya atau ulama yang berperan sebagai tutor atau guru, murid, dan asrama sebagai tempat penginapan murid. Adapun ciri-ciri lembaga pendidikan di Minangkabau yaitu pertama, madrasah atau gedung. Madrasah atau gedung ini merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana murid tinggal di dalamnya. Yang kedua, masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren. Yang ketiga, murid-murid. Murid-murid merupakan elemen penting dalam kelangsungan pesantren. Pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan yaitu terlihat pada kearifan lokal dalam adat Minangkabau dengan filosofinya yaitu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, di mana ini merupakan pedoman hidup orang Minangkabau yang saat ini masih dipedomani dan dipegang dalam setiap pergaulan bahkan pendidikan tersebut. Tulisan ini berupaya mengungkapkan nilai-nilai karakter luhur yang dapat dikembangkan dari ungkapan-ungkapan bijak adat Minangkabau untuk dapat dikristalisasikan menjadi nilai dari penguatan karakteristik bangsa. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, studi akan meningkat nilai-nilai kearifan lokal dalam adat Minangkabau. Selanjutnya, ditinjau dari aspek pendidikan karakter yang saat ini berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Minangkabau. Di dalam adat Minangkabau, sistem pendidikan dinamakan sistem pendidikan surau, di mana surau istilahnya yaitu surau istilah Melayu Indonesianya yaitu surau dan kontraksinya suro adalah kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara dengan waktu yang sangat lama. Pengertian yang sama, istilah ini kelihatan banyak digunakan di Minangkabau, Sumatera Selatan, bahkan di Malaysia. Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di adat Minangkabau. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, surau sudah ada. Dengan perkembangan lembaga pendidikan surau, terjadilah transformasi ilmu pengetahuan dan budaya pemuda-pemuda Minang. Adapun karakteristik sistem pendidikan surau, yang pertama, klasifikasi surau berdasarkan jumlah murid. Volker Pistorius, yaitu seorang pejabat Belanda, pernah mengunjungi Minangkabau guna mengamati berbagai lembaga keagamaan di daerah ini. Ia pun membagi surau dalam 3 kategori. Yang pertama, surau kecil, yaitu surau kecil dapat menampung sampai 20 murid. Yang kedua, surau sedang, yaitu dapat menampung sampai 80 murid. Yang ketiga, surau besar, yaitu surau yang dapat menampung antara 100 sampai 1000 murid.
Yang kedua, klasifikasi surau dari segi fungsinya. Surau dahulu dapat dibedakan menjadi 3 surau, yaitu yang pertama surau nagari. Surau ini merupakan institusi agama di samping masjid yang menjadi sebuah persyaratan sebuah nagari. Yang ketiga, surau suku. Surau suku merupakan tempat penghulu atau nenek mama suku dalam pembinaan sopan santun anak kemenakan, maka sebab itu surau merupakan simbol budi. Yang ketiga, surau paham keagamaan. Surau paham keagamaan berbentuk pusat pengajaran dan ibadah suatu paham tarekat. Misalnya, surau Pasir Lubuk Nyiur, surau Tanjung Limau Sundai, dan lainnya. Yang ketiga, kepemimpinan dalam sistem pendidikan surau. Tuanku Syekh adalah personifikasi dari surau itu sendiri. Karena itu, presisi surau banyak bergantung pada pengetahuan, kesalehan, dan karisma Tuanku Syekh. Yang keempat, murid dalam sistem pendidikan surau. Orang yang belajar di surau disebut dengan murid. Ini mencerminkan sifat sangat alamiah surau awal, karena istilah murid adalah terminologi sufi yang merujuk kepada pengikut baru yang bermaksud dalam pengamalan tarekat. Yang kelima, isi atau materi, metode, dan literatur keagamaan sistem pendidikan surau. Sebagai pendidikan tradisional, surau merupakan sistem pendidikan halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Di samping ilmu keislaman lainnya, seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Pada umumnya, pendidikan ini hanya dilaksanakan pada malam hari. Tujuan dari pendidikan surau yaitu agar anak-anak dapat membaca Al-Quran dan bisa memahami isi dari Al-Quran tersebut. Yang keenam, tarekat sebagai pendidikan tasawuf. Selain dari bentuk pendidikan pengajaran Al-Quran, kitab yang diajarkan di surau dalam sistem pendidikan surau juga diajarkan tarekat sebagai sumber bentuk pendidikan tasawuf. Bahkan surau Syekh Burhanuddin disebut sebagai surau pertama sebagai lembaga Islam yang dikenal juga sebagai tarekat Satariyah. Artinya, tarekat telah ada sejak awal pertumbuhan surau sebagai lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu surau sebagai peranata pendidikan. Surau adalah media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Surau bermula pada istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya sudah meluas sampai Asia Tenggara dan negara lainnya. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di daerah Minangkabau. Dalam waktu yang tidak lama, surau kemudian mengalami islamisasi. Walaupun dalam batas-batas tertentu, suasana kesakralan dan merelokasikan sebagai simbol adat. Peranan surau begitu sentral dan vital. Pendidikan surau banyak didirikan di tengah kehidupan masyarakat dan bukan lagi mengambil tempat-tempat terpencil sebagai di masa Hindu-Buddha. Maka fungsi surau mulai efektif. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebagai datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang, di mana anak laki-laki tak punya kamar di rumah orang tuanya sehingga diharuskan untuk menginap di surau. Kenyataan ini menyebabkan surau sebagai tempat amat penting bagi pendewasaan generasi Minangkabau, baik dari segi pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga hal yang saya sampaikan bisa berguna bagi yang lainnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.